Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat. Luar biasa ya. Ada yang nggak hadir hari ini? Hadir semua ya? 24 orang. Oh, bagus. Dan tingkatkan seperti ini biar terus pembelajaran kita ke depan berjalan dengan baik. Tadi pasti sudah berdoa di pagi hari. Udah berdoa tadi kan? Oke, bagus sekali. Tetap berdoa ya nak ya. Biar sepanjang hari pembelajaran tetap diberikan kekuatan untuk belajar. Oke, untuk lebih menekankan rasa kecintaan kita ke negara ini, kita putar dulu lagu Indonesia Raya, Seraya Menghayatinya. Oke, silakan berdiri semua nak. Ya, taruh tangan di dada kanannya, silakan. Ya, kalau kanannya. Ya, jangan bernyanyi, kita cukup merenungkan saja ya. Ya, pembelajaran kita hari ini adalah berpikir komputasional. Sebelum kita mempelajari apa itu berpikir komputasional, ada tujuan pembelajaran yang akan kita capai, yang harus kita capai untuk materi ini. Yang pertama, murid dapat memahami maksud berpikir komputasional. Apa arti berpikir komputasional? Nanti kita berharap kalian sudah paham setelah belajar hari ini. Yang kedua, murid dapat menerapkan konsep berpikir komputasional dalam menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Jadi setelah belajar ini, kita berharap bahwa kalau ada masalah dalam kehidupan sehari-hari, dalam pembelajaran kalian bisa menyelesaikannya dengan cara berpikir komputasional. Oke, mari berpikir sejenak. Siapa yang sering memasak kue? Atau yang suka memasak kue? Oke, memasak kue. Boleh tidak? Siapa namanya? Ya. Bagaimana menurutmu kalau memasak kue itu? Misalnya kue apa yang sering dimasak? Bolu. Bolu. Wah, bolu enak gitu ya. Teman-teman besok bisa dibawa lah kalau gitu ya. Oke, bolu pisang. Biasanya kalau bolu pisang itu pakai telur ya. Tepung juga. Lalu ditambahkan pisang. Pernah gak kalau kamu masak kue, kamu duluan kan memixer vanille? Enggak boleh ya. Harus apa yang duluan? Hah? Pisangnya dulu.
Di blender dulu pisangnya, terus dimasukkan telur. Terus telurnya dicampur dulu dengan gula, baru digabungkan nanti. Oke. Baru digabung semua. Berarti terpisah satu-satu dulu. Oke, silakan dulu. Kira-kira kalau misalnya telur yang duluan langsung dicampur dengan apa? Dengan pisang, apa yang pernah kamu alami? Gak bagus bentuknya. Nah, jadi berpikir komputasional ini artinya berpikir secara teratur, step by step, langkah demi langkah. Ada langkah demi langkah proses yang harus dituruti agar penyelesaian masalahnya berjalan sesuai dengan yang kita itulah nanti gambaran yang akan kita pelajari tentang berpikir komputasional. Istilah ini baru pertama kali kalian dengar? Pernah didengar di pelajaran TIK? Pernah didengar? Pernah. Oke, bagus. Ini juga apa lagi? Ini diabaikan aja itu. Apa itu berpikir komputasional? Kalau seorang yang bisa baca dulu, abang ini, ya. Silakan baca nak, berdiri, suara keras. Apa itu berpikir komputasional? Berpikir komputasional adalah cara berpikir untuk memecahkan suatu masalah dengan pendekatan logis dan sistematis atau teratur. Oke, terima kasih. Pendekatan logis dan sistematis atau teratur. Logis yang masuk akal dan teratur. Nah, itu artinya berpikir komputasional. Kita akan coba lagi dengan memasak tadi. Misalnya kalau kita mau menggoreng telur dadar, itu logis enggak kalau misalnya kita memasak menggoreng 2 telur, lalu minyaknya 1 kilo? Enggak kan? Nah, jadi enggak masuk akal. Kolesterol nanti bukan telur dadar, telur renang jadinya. Dia berenang di minyak yang 1 kilo. Nah, itu maksudnya. Jadi harus ada sesuatu yang logis juga, dan pengerjaannya harus teratur. Itu artinya berpikir komputasional. Nanti contoh-contohnya akan kita kasih. Ada 4 dimensi atau ada 4 pilar untuk berpikir komputasional. Yang pertama, dekomposisi atau decomposing kalau bahasa Inggris, abstraksi, pattern recognition, dan algoritma. Seperti yang saya bilang tadi, penjelasannya di sini. Yang pertama, dekomposisi. 4 konsep berpikir komputasional ada 4. Yang pertama, dekomposisi. Dalam tahapan ini kamu akan diminta untuk memecahkan sebuah masalah menjadi bagian yang lebih kecil sehingga mudah dikelola. Kalau memasak kue tadi, dekomposisinya adalah masalahnya adalah memasak kue bolu pisang. Maka dekomposisinya, hal yang harus pertama kita lakukan adalah mengenali bahan-bahan apa saja yang diperlukan dalam memasak bolu pisang. Misalnya, kita harus menyediakan pisang dulu. Jelas, karena yang kita masak adalah bolu pisang. Yang kedua apa kira-kira? Telur, harus ada telur. Lalu tepung. Nah, semua komposisi ini harus disediakan dulu. Nah, proses itu disebut dekomposisi. Masalahnya tadi memasak kue bolu pisang dipecahkan menjadi masalah kecil. Menyediakan pisang, menyediakan telur, menyediakan tepung, dan menyediakan bahan-bahan pendukung lain. Itu namanya dekomposisi. Yang kedua, pengenalan pola. Di konsep ini membutuhkan kamu mengidentifikasi apakah terdapat tren, pola, atau kesamaan dalam beberapa data yang terkumpul. Maksudnya, langsung dalam bahasa praktisnya.
pengenalan pola ini setelah kita tahu bahwa kita butuh telur. Di pengenalan pola, berapa telur yang kita butuh? Berapa ya? Misalnya 6, banyak sekali. 3, 4. Nah gitu. Berapa banyak tepung? 2 kilo. 1 kilo aja. Nah, proses itu adalah di pengenalan pola. Misalnya kita mendadak telur tadi, kita masukkan berapa minyak yang dibutuhkan? Secukupnya kan? Sampai bisa membasahi wadah dan bisa menggoreng telur itu. Lalu biasanya kita menakar berapa garam? Biasanya kalau 2 telur dadar, garamnya segini ya? Enggak. Biasanya setengah sendok teh ya? Seperempat. Sendok teh, kalian tahu sendok teh? Yang kecil itu. Bedakan sendok teh dengan sendok makan. Nah, segitulah ya. Seperempat atau setengah sendok teh. Kaburi. Kalau terlalu banyak, nanti keasinan. Jadi bukan telur dadar lagi, telur asin. Disitulah prosesnya pengenalan pola. Lalu abstraksi. Abstraksi ini menghilangkan bagian yang tidak diperlukan. Kalau misalnya tadi dalam memasak telur, kamu sudah membeli tepung 2 kilo. Yang kamu butuhkan adalah 1 kilo. Maka yang 1 kilonya gak perlu lagi ada di meja, disimpan dulu. Biasanya kalau kalian masak, biasanya harus rapi-rapi ya, seperti itu ya. Kulit telur setelah dipecahkan, itu juga abstraksi, gak diperlukan lagi kulit telur. Maka harusnya dibuang, disisihkan. Seperti itu. Misalnya kalau kita menuju ke sekolah dalam keadaan sinar matahari terik, dibutuhkan mantel. Misalnya kamu selalu membawa mantel dalam tas, lalu kamu ke sekolah, ada mantel dalam tas, itu kira-kira dibutuhkan atau enggak? Ya, lebih baik diawaskan, karena itu bagian yang tidak perlu untuk dibawa ke sekolah. Itu dekomposisi. Artinya abstraksi itu artinya mengawaskan bagian-bagian yang tidak diperlukan. Menganalisis apakah ada bagian yang sebenarnya tidak diperlukan dalam proses untuk memecahkan masalah. Lalu algoritma ini adalah langkah-langkah untuk memecahkan masalah. Misalnya tadi, nggak boleh duluan digabung telur dengan pisang. Dihancurin dulu pisangnya, lalu dipisahkan. Di blender dulu, dicampur dulu telur dengan gula, dipisahkan. Lalu tepung juga dengan air. Lalu setelah itu semua baru digabungkan, dicampur. Langkah-langkah itu disebut algoritma. Harus dijalankan sesuai dengan langkah-langkah. Kalau enggak, bolunya bisa bantang. Kalau misalnya kalau mendadak telur tadi, biasanya kalau mendadak telur duluan atau minyak duluan? Minyak kan? Gimana modelnya kalau misalnya kita dadak telur? Sediakan wajan, panaskan wajan, masukkan telur, lalu masukkan minyak. Apa yang terjadi? Dia lengket, gosong. Entah bagaimana juga modelnya, kita nggak tahu. Jadinya masalah kita menggoreng telur tadi tidak terselesaikan. Nah, itulah algoritma, langkah-langkah untuk melakukan sesuatu. Contoh berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Merencanakan perjalanan liburan. Dekomposisinya, masalahnya adalah merencanakan perjalanan liburan. Dekomposisinya apa? Dalam proses dekomposisi, merencanakan perjalanan satu per satu, mulai dari mengurus transportasi, menentukan destinasi dan anggarannya. Misalnya gini, kita mau pergi ke mana, misalnya tempat yang favorit, ke Jawa, mau melihat Candi Borobudur. Wah,
Lalu yang kalian pikirkan masalahnya adalah jalan-jalan ke Candi Borobudur. Dekomposisinya adalah apa tiket yang kita pesan, udah, apa jenis transportasi yang kita gunakan, apakah darat atau pesawat. Tiketnya dibeli online atau langsung ke tempat penjualan tiket. Apalagi apa saja pakaian yang kita perlukan, tanggal berapa kita berangkat, seberapa lama kita di sana. Itu dibahas dalam proses dekomposisi. Ketika kita mau melihat Candi Borobudur, kita pasti punya masalah-masalah kecil. Masalah besarnya adalah ke Candi Borobudur. Masalah kecilnya biaya tiket, apa transportasi yang sudah Bapak jelaskan. Itu dibahas di dekomposisi. Lalu pengenalan pola. Kamu bisa mengenal pola, mencari tiket pesawat atau hotel mana yang lebih murah. Biasanya ini ibu-ibu nih. Saya mau pilih naik pesawat. Oke, saya mau pilih aplikasi bibli.com. Dilihatnya harga pesawat ke Jawa di bibli.com itu 3 juta. Lalu dia sampaikan ke orang tua, "Ma, saya sudah lihat Bibli, harganya 3 juta untuk sampai ke sana." Lalu si abangnya protes, "Enggak, saya sudah lihat Traveloka tadi. Di Traveloka ada diskon, hanya 2.200.000. Tapi yang kurangnya fasilitas pesawatnya nanti tidak dikasih makan dan minum selama perjalanan." Nah, akhirnya ada membanding-bandingkan kan. Proses membandingkan ini adalah pengenalan orang. Lalu abstraksinya, abstraksi kalau di perjalanan liburan, misalnya kita ke Candi Borobudur, Mama sudah menyiapkan pakaian baju pantai, dikasihnya dalam koper. Perlu nggak? Tidak, malah membuat beban menjadi berat. Dekomposisi, di abstraksi, dilepaskanlah hal-hal yang tidak dibutuhkan. Misalnya udah dikasih di kompor high heels, tapi perginya ke Candi Borobudur, guna nggak? Enggak. Jadi kita abstraksi itu hal-hal yang kita butuhkan aja di sana. Sepatu boot yang sepatu hiking, mungkin butuh karena kita nanti akan mendaki tangga-tangga, butuh mungkin. Celana jeans, butuh itu. Jadi tidak diabstraksi, tidak diawaskan. Yang tidak dibutuhkan diawaskan, itu abstraksi. Lalu algoritma, kamu akan membuat sebuah jadwal perjalanan dengan mempertimbangkan jarak wisata. Kita akan berangkat tanggal 2 pukul 6. Kita akan naik mobil menuju Bandara Binaka. Setelah dari Bandara Binaka kita akan transit ke Medan, Kuala Namu. Setelah di Kuala Namu kita akan sampai di Bandara Soekarno-Hatta. Lalu nanti kita akan ke Jawa. Setelah itu, proses itu, perjalanan demi perjalanan itu disebut dengan algoritma. Dalam algoritma itu langkahnya bisa dilewati nggak? Tergantung abstraksinya tadi dibutuhkan atau tidaknya. Nah, misalnya dari rumah kita bisa langsung nggak ke Binaka tanpa melewati mobil? Enggak, berarti perjalanan ini nggak boleh diabstraksi. Melewati mobil ke Binaka nggak boleh diabstraksi, karena di algoritmanya nanti itu akan Oke, sudah ada pemahaman sekarang? Ya, kita kasih contoh yang lain. Memasak, mondrino kalau bahasa Inggrisnya ya. Iya, mondrino, bahasa Inggrisnya memasak, mondrino. Kalau bahasa daerah Nias, apa itu? Cooking ya. Kalau bahasa daerah Niasnya cooking. Kalau bahasa Niasnya cooking. Kalau bahasa Inggrisnya mondrino. Iya. Dekomposisi. Dalam tahap dekomposisi, kamu pertama-tama, Bapak sudah jelasin tadi di makanan. Kalau misalnya kita mau masak bolu, maka dekomposisinya adalah mengenal apa bahan-bahan yang diperlukan. Pengenalan pola,
takaran seberapa banyak bumbu-bumbu itu atau komposisi itu diperlukan. Kalau abstraksi misalnya tadi tepung yang berlebih diawaskan, kulit telur diawaskan, nggak berguna di apa? Apalagi misalnya ada dandan di situ, ada guna dandan ya kalau masak bolu? Enggak ya? Kalau bolu kukus? Enggak juga. Hanya dia udah diawaskan, diabstraksi. Lalu algoritma, ya sesuaikan langkah-langkahnya dengan yang sebenarnya. Dulu kamu hancurin pisang, baru kamu kasih lagi gula di telur, dan proses itu berjalan sesuai dengan keteraturannya. Baru proses terakhir adalah dimasak dalam oven. Setelah di oven dikeluarin, kita berharap kue yang kita masak itu dalam keadaan bagus hasilnya, tidak bantah. Next, mencari barang yang hilang. Wah, ini yang keseringan ini. Ada yang pernah kehilangan sesuatu barang di sini? Ada pengalaman? Ya, misalnya di mana? Apa barangnya? Kunci motor ini sering sekali hilang. Kamu cari, panik nggak? Panik, dicari kemana-mana, sampai menyusuri di mana-mana. Padahal hasilnya di mana? Di bawah meja. Ada yang lebih ngerinya. Kunci motornya sudah ditaruh di ini. Lalu dia periksa di sini. Kunci motor saya hilang. Panik. Ada kalian lihat tadi kunci motor saya? Enggak. Oke. Kalau kita bahas menyelesaikannya dengan berpikir komputasional, maka langkah-langkahnya harusnya seperti ini. Dekomposisi. Pertama-tama, kamu akan mengingat-ingat lagi area mana saja yang terakhir kamu kunjungi. Misalnya kamu dari, misalnya saya di sini, kunci motor saya hilang. Saya berpikir komputasional dulu. Di mana saya terakhir pergi? Tadi setelah dari motor, saya menuju ruang guru. Setelah ruang guru, saya ke 8A. Setelah dari 8A, saya ke 7C. Lalu kembali lagi ke kantor guru. Berarti ada 3 tempat. Lalu saya sampai di sini. Di sini hilang. Berarti ada 3 kemungkinan tempat hilangnya. Di mana? Kantor guru. Lalu 8A. Lalu 7C. Nah, jadi tenangkan dirimu, carilah di tempat itu. Itu dekomposisi. Pengenalan pola. Tadi waktu saya di kantor guru, saya tidak kemana-mana, saya langsung duduk di tempat saya. Gak mungkin kalau kamu duduk di tempat kamu cari di tempatnya ibu estetis di depan. Udah ada tadi apa di situ ya kunci motorku. Karena saya nggak duduk tadi di situ. Jadi mubazir, gak perlu lagi ke situ. Cukup datangi tempatmu, datangi tempat dudukmu di 8A, tempat dudukmu di 8C, dan di 9A. Nah, cukup di situ. Jangan mencari kemana-mana karena panik. Ada yang panik loh. Dia belum, misalnya dia di sini lah. Dia pergi ke toilet. Siapa tahu tadi dia ke toilet. Padahal dia belum apa. Siapa tahu tadi hilang di toilet. Padahal dia belum pernah ke toilet kan? Ngapain? Mubah. Lalu abstraksi. Abstraksinya hilang kunci. Abstraksinya apa yang dihilangkan? Kamu hilangkan. Kamu gak usah pikirkan bahwa kamu pergi ke 7C itu, ke 8A itu untuk satu kelas. Jadi jangan berpikir untuk mencari di seluruh bagian kelas. Cukup cari di bagian meja guru. Nah, seperti yang tadi, carinya di meja. Kalau kita menyelesaikannya dengan baik, misalnya kita ke dapur. Kalau saya ke dapur itu, kalau saya memasak, barang-barang saya akan saya taruh di atas kulkas. Mungkin ada di atas kulkas. Kita ke kulkas. Siapa tahu ketika saya taruh di atas kulkas, jatuh di samping kulkas. Maka carilah di bagian di area sekitar kulkas.
Jadi kenali apa hal-hal yang sering kamu lakukan. Itu pasti akan mampu menyelesaikan masalah. Oke, sampai di sini ada yang dipertanyakan? Sojino, Lena, cukup mengerti nak? Oke, yuk. Kalau sudah cukup mengerti, oke. Sebelum kita lanjut kegiatan kita ice breaking dulu. Yuk, berdiri. Bagus sekali kalian ya. Yuk. Kita coba ice breaking yang ringan-ringan saja. Kita menulis 1 sampai 9 aja. Mudah kan? Oke, kita coba dengan tangan dulu. Menulis 1 sampai 9. Oke, 1. Gimana 1? 2. 2. 3. 3. 4. 5. 5. 6. 6. 7. 8. 9. Mudah. Sekarang kita coba bagaimana kalau menulisnya pakai tubuh. Tubuh. Oke, tubuh. Oke, sekarang 1. 2. Ayo, yang tidak goyang berarti nggak bisa nulis. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Kalau menulis 88. Oh iya. Oke. Selanjutnya kita diskusi kelompok. Ini kita bagi kelompoknya karena semuanya di sini anak-anak yang pintar-pintar. Jadi Bapak tidak kesusahan lagi untuk membagi kelompok. Semuanya memiliki kompetensi yang sama ya. 24 anak kelas unggulan luar biasa. Oke, langsung saja. Ini kelompok 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini kelompok 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kelompok 3 dan kelompok 4. Ya. Saya lihat dulu ya. Oh ya, semuanya berimbang ya. Semuanya berimbang. Oke, silakan membentuk kelompoknya. Silakan digeser disatukan mejanya. Lalu berada di sisi meja satu dengan yang lain. Oke, silakan ya. Oke, di sana sudah ada apa? Sudah ada LKPD. Silakan dikerjakan, ditulis kelompoknya kelompok berapa di kolom, lalu ditulis nama kelompoknya. Nanti kita akan tampilkan kelompok 1, 2, dan 3. Kerjakan seperti ini ya, di posisinya 1. Pengenalan polanya. Di sini nggak ada abstraksi, dicoret tambahlah abstraksinya apa. Lalu algoritmanya bagaimana? Nah, iya itu. Kan sekolah dia butuh waktu. Dia nggak butuh jalan yang indah dulu, dia membutuhkan waktu ke sekolah gitu, betul. Nah, jadi dan ketika kita tampilkan ke depan, satu orang aja yang mewakili di depan. Kalau ada pertanyaan bisa dijawab oleh anggota kelompok yang lain. Oke, yuk. Kita tampilkan kelompok 1, silakan ke depan. Ya.
tetapi dia hanya membutuhkan jangka waktu yang singkat, sehingga jalur A dan B tidak dilewati karena membutuhkan waktu yang cukup lama, yaitu selama 50 menit, sehingga dapat mengakibatkan ia mengalami keterlambatan. Maka jalur C adalah pilihan yang lebih tepat. Maka kita dapat menyimpulkan pada masalah kali ini dengan membuat suatu algoritma, yaitu Andi berangkat dari rumah pada pukul 6.50 WIB, lalu melewati simpang sejauh 300 meter dalam waktu 5 menit. Lalu dia melewati jalur C dengan jarak 5 km dalam waktu 35 menit. Maka dia akan sampai di sekolah pada pukul 7.30 WIB tanpa mengalami keterlambatan. Wah, luar biasa. Tepuk tangan dulu. Oke, ada pertanyaan. Ada yang memberikan pertanyaan. Mereka bilang, kelompok 1 bilang dia melalui jalur C, walaupun B, C, tapi 35 menit, 30 menit ya. Oke, ada yang memberikan respon? Ya, silakan. Baik, dari kelompok 3 yang bertanya, kenapa tidak menggunakan jalur B? Padahal jalur B itu jalannya bagus, bahkan banyak tumbuhan dan bunga di sana, sehingga pemandangannya indah. Daripada jalur C, jalannya tidak rata, ramai dengan air, bahkan menyebabkan kecelakaan. Oke, nah pertanyaannya kenapa nggak pilih B? Karena kan tadi Andi rapi ya, udah rapi berpakaian bersih. Kenapa nggak pilih jalur B padahal itu indah? Takutnya kalau jalur C, B, C dan kecelakaan. Bagaimana menurut kelompok 1? Kalau dari menurut kami, kalau kita memilih jalur B itu memang di situ jalannya bagus dan memiliki pemandangan yang indah. Namun pada saat ini kita lebih fokus pada waktu, sebab Andi ingin sampai ke sekolah dengan tepat waktu. Jadi kita menghilangkan kondisi jalannya atau kondisi jalannya, sehingga kita lebih memilih jalur yang memiliki waktu lebih singkat, sebab jalur B memakan waktu dengan waktu yang lama, sehingga jalur C itu merupakan pilihan yang lebih tepat karena hanya membutuhkan waktu selama 35 menit, sedangkan jalur B membutuhkan waktu 50 menit. Wah, luar biasa. Bagaimana, paham? Iya, oke, berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Terima kasih, silakan duduk. Luar biasa ya. Oke, kita jelasin lagi ya. Kenapa harus jalur C? Itu udah pilihan yang tepat. Karena saat itu yang pergi ke sekolah membutuhkan waktu yang cepat agar dia tidak terlambat ke sekolah. Jadi jalan yang bagus, pemandangan yang indah tidak menjadi urgensi dalam menyelesaikan masalah. Yang dibutuhkannya untuk menyelesaikan masalahnya adalah waktu yang cepat. Berarti kelompok 1 sudah benar jawabannya, luar biasa. Sekali lagi tepuk tangan. Oke, sekarang kelompok 2. Silakan kelompok 2 siapa yang tampil dia. Kelompok lain silakan bertanya juga ya nak ya. Bebas kelompok apapun. Oke, kami dari kelompok 2 akan memberikan hasil dari diskusi kami. Yang jadi pertanyaan kami di sini adalah, Pak Guru hendak menemani tamu sekolah berbelanja ikan di pasar untuk dijadikan oleh-oleh ketika dia pulang ke daerahnya. Uraikan perjalanan terbaik di sini Pak Guru dari sekolah ke ikan. Yang menjadi dikutip komposisi dari sini adalah menemani tamu sekolah berbelanja ikan di pasar untuk dijadikan oleh-oleh. Pengenalan polanya, karena ia adalah tamu dari sekolah, kita hendak memperlihatkan suasana daerah kita yang indah dan tidak memperlihatkan jalan yang kecil dan berlumpur dan juga jalan yang macet. Aksinya adalah karena ia tamu sekolah, ia tidak mengejar waktu untuk pergi ke pasar ikan. Namun ketika pergi ke pasar ikan, ia hanya membutuhkan suasana jalan yang indah. Algoritmanya adalah tamu hendak pergi ke pasar dan melewati jalan sejauh 300 meter dengan waktu 5 menit. Tamu melewati jalur B untuk pergi ke pasar, barulah jalur A macet dan jalur C hujan dan becek. Walaupun jalur B waktu tempuhnya adalah 50 menit, tetapi ia tidak membutuhkan waktu. Tetapi
tapi ia berkaitan dengan macet, kotor, dan juga nyaman untuk dilewati. Oke, yuk teman-teman untuk kelompok 2. Jadi jawaban mereka merekomendasikan jalur B untuk dilewati oleh tamu. Ada pertanyaan? Ya, silakan. Kami dari kelompok 1 akan bertanya. Pertanyaan kami yaitu mengapa dia tidak memilih jalur A padahal jalur A jalannya mulus. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari di sini ketika tamu sekolah ingin pergi berbelanja untuk melakukan, ia tidak, kita harus memperlihatkan suasana jalan atau suasana kita yang bagus. Artinya di sini suasana jalannya yang indah, tidak ada kemacetan, tidak ada jalan kotor, jalan rusak, melainkan jalannya itu indah dan dipenuhi oleh pepohonan dan tanaman. Oke, gimana kelompok 1 bisa? Iya, luar biasa. Ya, kita jelasin lagi ya, karena ini tamu sekolah, maka kita harus memperlihatkan suasana kota kita yang indah. Pemecahan masalah yang sangat baik ya. Kalau kita menunjukkan kemacetan sama dia, maka dia bilang, sama saja di kota kami macet. Ternyata di sini berdebu, gak bagus. Tapi kalau kita lewati jalan yang indah, dia akan terpesona dengan pemandangan-pemandangan di perjalanannya. Jadi waktu yang 50 menit bisa diabaikan. Dia nggak terasa 50 menit, ternyata dia sudah sampai di pasar ikan. Daripada dia lewat 50 menit tapi macet, itu terasa lama sekali. Apalagi kalau lewat di jalan yang pecah dan berair, becek. Dia bilang lebih baik ke depan saya nggak lagi ke kota ini. Jelek sekali. Jadi yang dibuat oleh kelompok 2 itu sudah sangat memecahkan masalah. Yuk, mantap kelompok 2. Sekarang kelompok 3 gimana? Oke, kelompok 3 tadi sudah ngasih pertanyaan. Kelompok 4 deh. Kelompok 4 menampilkan presentasinya. Silakan. Pemilik toko hendak memasang ratusan apartemen dan bersih ke sekolah karena ada jalur yang menjadi bawah. Namun, sopir kesiangan banget sehingga ia berangkat hampir pukul 7.30. Merupakan jam masuk sekolah. Tentukan dan jelaskan rute yang harus dilewati oleh di sini ada 3 jalur yang akan dilewati untuk menuju ke pasar. Tapi kita akan melihat jawabannya. Pertama adalah dekomposisi. 1. Toko material bangunan berhasil persis di samping pasar ini. 2. Supir hendak mengantar ratusan konsumen dan bersih ke sekolah. 3. Supir berangkat jam 7.30 waktu masuk sekolah. Pengenalan pola. Supir membawa saksemen dan besi berarti menggunakan truk. 2. Truk besar wajib melalui jalur A yang mulus. Abstraksi, supir tidak perlu mengejar waktu untuk mengantarkan saksemen dan besi, maka waktu berangkat 7.30 tidak dipermasalahkan atau tidak dibutuhkan. Algoritma, supir menggunakan jalan menuju simpang 4 sejauh 300 meter dengan waktu 5 menit. Supir memilih melewati jalur A, kondisi jalan yang lurus, wajib dilalui oleh truk besar dan kadang macet. Panjang lintasan 10 km dan rata-rata dapat ditempuh dalam waktu 50 menit. Jadi jalur yang dilewati oleh supir tersebut adalah jalur A, jalur yang kondisinya mulus dan wajib dilalui oleh truk besar walaupun terkadang macet dengan panjang lintasan 10 km dan rata-rata waktu yang ditempuh adalah 50 menit. Sekian dari presentasi saya. Oke, tepuk tangan dulu dong. Iya, kalau ada pertanyaan dipersilakan. Iya, silakan. Kenapa ya nggak memilih jalur B aja? Karena kan jalur B itu kan tidak macet, meskipun lama kan sopirnya juga tidak butuh waktu cepat. Jadi kalau di jalur B itu
jalannya apa? Tidak macet dan ada bunganya. Oke, ada bunganya. Oke, jawaban dari kelompok apa? Jadi teman kami mengatakan kenapa tidak melalui jalur B saja. Jadi di sini supir itu tidak perlu harus pergi ke tempat-tempat rindang dan banyak bunga-bunga. Jadi karena dia membawa truk, jadi yang harus dia lewati adalah jalur A yang merupakan jalur khusus untuk truk atau mobil besar untuk melintasinya. Dan karena begitu truknya karena begitu jalan yang sesuai adalah jalur A. Oke, bagaimana kelompok tiga pas? Oh boleh lah katanya. Oke dong, terima kasih. Oke, Bapak coba dijelasin ya. Itu yang dijawab kelompok 4 udah benar ya. Tadi ada pertanyaan, kenapa nggak lewat jalur 2 aja, jalur B? Padahal kan Pak sama waktunya 50 menit. Nah, jawaban kelompok 3 tadi udah kelompok 4 udah pas. Karena itu sudah diwajibkan untuk dilewati oleh truk besar. Jadi nggak boleh lewat dia di jalur B. Ada jalur khusus untuk truk. Makanya di sana sering macet. Oke, itu saja. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kalian semua. Oke. Nah, kita lanjutkan. Ya, kesimpulan hari ini, berpikir komputasional adalah berpikir secara logis dan teratur. Ada 4 konsep berpikir komputasional. Yang pertama, dekomposisi. Yang kedua, pengenalan pola. Yang ketiga, abstraksi. Yang keempat, dekomposisi mengubah yang besar menjadi bagian kecil. Lalu pengenalan pola membuat lebih terperinci lagi. Abstraksi itu menghilangkan bagian yang tidak perlu. Kalau algoritma adalah menyusun perjalanan atau step by step. Oke, itu saja pembelajaran kita hari ini. Semoga pembelajaran kali ini bisa menambah wawasan bagi anak-anak kami. Oke, sebelum kita pulang, kita berdoa dulu karena waktu kita juga sudah hampir jam 1, 5 menit lagi kita akan pulang. Jadi siapa yang bertugas pikir untuk berdoa pulang? Ya, Rizky, silakan Rizky. Iya, berdoa. Singkat padat jelas. Ya. Mari kita bersatu berdoa. Dalam kami yang berada di sebelah surga, terima kasih kami dengan baik kepada kami. Tuhan kembali itu kami akan mau bersatu dari tempat ini menuju rumah kami. Yang kau inginkan di perjalanan Tuhan yang kau doakan dari segala kecelakaan pada bahaya agar kami sampai ke rumah kami dengan selamat. Juga Tuhan, Bapak Ibu kami telah mengajari kami Tuhan, berikan mereka kekuatan dan selalu Tuhan terlebih panjang Tuhan agar bisa menuju kami ke yang tidak. Begitu juga Tuhan orang tua kami akan tinggalkan di rumah dimanapun mereka berada. Engkau berkatilah mereka Tuhan yang memberikan mereka kekuatan dan kita selalu umur panjang agar bisa menyertai kami Tuhan. Juga Tuhan segala dosa-dosa kami akan diperbuat di hadapan-Mu, baik itu yang disengaja maupun tidak disengaja. Ampunilah segala dosa-dosa kami agar tidak menjadi penghalang kami kepada kami. Tuhan hanya ini Engkau sempurnakan hanya di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Amin. Nah, belajar lagi di rumah. Tadi materi kita hari ini, materi kita minggu depan adalah membuat ada sedikit coding yang akan kita presentasikan. Nanti kita akan buat kalian juga untuk mencoba bagaimana pola-pola dalam membuat sebuah program. Demikian pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa yang